Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan seperti ini, dalam teknik daring ataupun dalam jaringan maupun online, alhamdulillah kita bisa menyampaikan dan menyimak materi bersama-sama. Insyaallah untuk 3 semester bahkan 4 semester ke depan, perkenalkan, saya Yopi Hadiana ingin menyampaikan mata pelajaran bisnis online di kelas 11 bisnis daring dan pemasaran ya. Insyaallah nanti kelas 12 pun ada juga mapel ataupun mata pelajaran bisnis online, karena pada dasarnya jurusan kita itu sudah bukan jurusan pemasaran lagi, tetapi ditambah 75%-nya itu harus berbasis online. Apalagi sekarang ya, sedang keadaan seperti ini, segala sesuatunya bisa dijadikan online, termasuk bisnis pun bisa secara online seperti itu. Oke, ke depan kita akan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan marketing dan bisnis digital ataupun digital marketing ya. Jadi insyaallah ke depan kita ingin mencetak suatu lulusan yang handal dalam marketing maupun pemasaran secara offline ataupun secara langsung maupun secara online ataupun secara tidak langsung. Dan juga kita ingin mencetak lulusan yang paham akan sebuah marketing digital dan juga memahami ataupun handal dalam membuat sebuah konten dan handal dalam menjadi sebuah konten kreator seperti itu. Tidak hanya pemasaran saja. Oke, langsung saja kita hanya memberikan pengantar saja tentang kondisi saat ini, bagaimana peran online itu ataupun peranan dalam jaringan internet itu sangat dipentingkan ataupun sangat diperlukan seperti itu. Nah, ini kita lihat terlebih dahulu tentang penggunaan internet. Orang-orang yang menggunakan internet ataupun penetrasi persebaran internet di Indonesia ya, dari 262 juta jiwa orang pada tahun 2017, yakni 54,60% itu ataupun sekitar 143 juta itu menggunakan internet. Artinya orang-orang sudah melek internet dan seluruh bahkan aktivitasnya itu menggunakan internet, orang-orang Langsung saja, selanjutnya ini pertumbuhan penggunaan internet. Pertumbuhan penggunaan internet yang sangat signifikan itu terjadi pada awal tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, dan mengalami puncaknya pada 2017 itu sekitar 143 penggunaan internet di Indonesia ya. Ini infografisnya seperti ini. Artinya peranan bisnis online itu ataupun peranan internet digital marketing itu sangatlah berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya, sekarang siapa saja sih penggunaan internet itu ataupun komposisi pengguna internet itu siapa saja berdasarkan usianya. Berdasarkan usia, orang menggunakan internet itu sekitar 49% lebih itu di umur ataupun di usia 19 sampai 34 tahun. Artinya di usia produktif orang itu menggunakan internet dalam pekerjaannya sehari-hari. Bahkan kalian juga kita belajar sama-sama sekarang udah full menggunakan internet karena kondisi yang tidak memungkinkan. Selanjutnya 29,5% yaitu di umur 35 sampai 54 tahun. Artinya usia-usia matang, usia-usia orang tua sudah menggunakan internet juga. Ini menduduki peringkat kedua. Peringkat selanjutnya umur 13 sampai 18 tahun, artinya pelajar menengah pertama dan pelajar menengah atas sekitaran SMP dan SMA itu menggunakan internet sekitar 16%.
hampir 70%-nya, dan sisanya 4,2% yaitu umur pensiunan nih, umur 54 tahun ke atas, orang tua kita, kakek nenek kita gitu kan, seperti itu. Oke, selanjutnya berdasarkan wilayah. Ini berdasarkan wilayah, apa yang paling menduduki penggunaan internet terbesar di Indonesia diduduki oleh Pulau Jawa, kemudian ada Pulau Bali dan Nusa Tenggara, kemudian Sumatera, Kalimantan, dan seterusnya. Artinya semakin banyak penduduk jiwa dalam suatu wilayah, maka akan semakin banyak. Karena apa? Di Jawa itu kan ya semua pusat pemerintahan lebih banyak di Jawa, didominasi Jawa, otomatis segala sesuatu bisa dilakukan, termasuk menggunakan internet tersebut. Selanjutnya, penetrasi atau persebaran pengguna internet berdasarkan usia tadi sudah disampaikan. Kemudian ini durasi penggunaan internet. Apalagi yang sekarang sudah kuotanya pada murah, apalagi yang di rumahnya sudah memasang wifi gitu kan, seperti itu. Jadi ya oleh pemerintah dilarang keluar, dilarang berkerumun di luar, dan dilarang di keramaian, ya mau tidak mau kita dipaksa ataupun terpaksa harus diam di rumah saja. Artinya ya ada banyak waktu untuk menggunakan teknologi internet ini. Ini per minggunya itu bisa mencapai 65,98% gitu kan, setiap hari gitu kan. Kemudian per jamnya itu diduduki oleh 1 sampai 3 jam tuh menghadap internet, menggunakan internet terus, karena laptop terus, karena handphone gitu kan, seperti itu. Kemudian lebih dari 4 sampai 7 jam itu bisa mencapai 30% orang menggunakan internet gitu kan, seperti itu. Kemudian lebih dari 7 jam, ya ini mungkin untuk orang-orang yang memang kehidupannya tergantung pada internet, kayak misalnya ahli IT, perbankan gitu kan, seperti itu. Ini menggunakan internet. Selanjutnya itu durasi ya. Kemudian selanjutnya apa saja sih yang diakses oleh orang-orang ketika menggunakan internet atau handphone maupun laptop mereka gitu kan. Yang paling menduduki tahap pertama, chat yang pertama itu untuk kebutuhan chatting mereka, baik itu di WhatsApp, Facebook, Telegram maupun platform lainnya. Chatting, orang tuh menggunakan chatting internet itu untuk chatting gitu kan, seperti itu. Kalau dulu zaman saya SMP, SMA belum mengenal adanya chatting, adanya SMS gitu kan, seperti itu. Tapi sekarang chatting. Kemudian yang menduduki peringkat selanjutnya ada sosial media, search engine dan seterusnya. Sosial media Facebook, Twitter, Instagram, apapun itu menggunakan sosial media gitu kan, seperti itu. Kemudian yang paling rendah itu digunakan untuk perbankan. Nah, perbankan ya hanya untuk kerja saja gitu kan, transfer uang dan seterusnya, mobile banking, seterusnya. Ini bisa dilihat. Selanjutnya, nah, kenapa sih orang tuh sekarang beralih kepada internet? Ternyata faktanya seperti ini, ataupun akibatnya akan seperti ini. Nah, ini toko-toko mulai sepi gitu kan, supermarket mulai sepi, toko-toko baju ini ya, kemudian di mall mulai sepi kan, karena orang sudah adanya marketplace, berbelanja hanya rebahan ataupun duduk saja sudah bisa berbelanja tanpa harus ke mall, tanpa harus pergi ke pasar, seperti itu. Nah, ini pada sepi ternyata. Ini dampak dari penggunaan internet yang cukup meluas. Ini juga sama ya, ini juga sama, luar biasa. Pesat sekali internet ini. Nah, ini yang menjadi mindset kita, rubah mindset kita terhadap internet, terhadap teknologi, dan teknologi sangat penting bagi perkembangan zaman ini. Untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan bisnis, untuk kebutuhan belajar, untuk kebutuhan yang lainnya. Makanya kita rubah mindset kita, jangan gaptek atau gagap teknologi. Artinya kita harus mempelajari semuanya, khususnya lebih bisnis online. Nah,
Bisnis online ataupun dikenal dengan digital marketing itu banyaklah tahapannya. Nah, ini yang kita akan pelajari tahapan-tahapan untuk bisnis online dan digital marketing itu sendiri. Apa sih tahapannya? Ada banyak tahapannya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini digital marketing atau yang dimaksud dengan bisnis online itu untuk usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital. Merek itu bisa berupa produk, bisa berupa jasa gitu kan. Dengan dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi dan relevan. Artinya sangatlah meluas gitu kan. Kita punya produk untuk si ini, kita salurkan tanpa harus bertemu, tanpa harus bertatap muka secara langsung. Ini bisa digunakan secara online, baik itu di WA, Instagram, Facebook dan seterusnya. Pemasaran secara online. Nah, ini platform-platform yang ada di bisnis online itu. Kita ada media sosial, kita akan pelajari, kemudian ada website, blog gitu kan, ada messenger, kemudian ada video channel, ada marketplace, ada forum dan seterusnya. Kita akan pelajari di bisnis online. Insya Allah kita akan pelajari semuanya. Nah, ini marketplace. Ini yang dimaksud dengan marketplace. Ada Lazada, Tokopedia, Elevania, Blibli.com, Bukalapak.com, Alfachat, JDID, Bineka dan seterusnya. Mungkin ini data 2017-2018, tetapi sekarang 2020-2021 ya paling yang menduduki chat pertama kira-kira apa gitu kan. Ini Shopee belum masuk ke sini, sedangkan Shopee sekarang gencar-gencarnya luar biasa penggunanya. Oke, ini yang dimaksud dengan marketplace ya. Ini marketplace di mana-mana pun ada. Bisa diintegrasikan di Facebook, di Instagram dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Ini yang akan kita pelajari. Tim apa saja sih yang ada di digital marketing ataupun di bisnis online itu? Yang kita tahu hanyalah penjual saja gitu kan. Ternyata kita kalau misalnya pengen expert, pengen berkapasitas maksimal, ya tentunya kita harus membuat sebuah tim. Nah, ini yang akan kita pelajari ke depan juga. Ada customer service, ada web designer ataupun si pembuat blognya, ada web developer yang membuat blog atau webnya, kemudian ada copywriter, artinya yang membuat caption. Kira-kira caption yang menarik itu seperti apa? Kita akan pelajari di sini. Kemudian ada content writer. Nah, content writer ini yang membuat sebuah konten. Misalnya kita membuat sebuah barang. Nah, kita bubuhi nama barangnya, spesifikasi barangnya, harga barangnya, itu kan memerlukan keahlian desain grafis gitu kan, keahlian video editing yang luar biasa. Nah, insya Allah kita di bisnis online ini juga akan mempelajari yang namanya desain grafis. Kemudian ada campaign juga istilah nama memblow up semua sosial media untuk dijadikan sebuah platform untuk marketplace kita ataupun pemasaran online kita, mengupkan gitu kan, seperti itu. Kemudian ada digital marketer. Ini semuanya itu termasuk kepada digital marketing tersebut, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Ini hanyalah pengantar saja tentang bisnis online. Insyaallah ke depan kita akan membuat sebuah hal-hal baru di bisnis online ini yang akan menunjang kepada kehidupan dan kesejahteraan kita bersama, dan insyaallah akan banyak manfaat yang akan didapat dalam bisnis online ini jika kita sama-sama bekerja sama. Saya sebagai fasilitator kalian dan kalian sebagai orang yang akan menerima fasilitas-fasilitas yang akan diberikan oleh sekolah, seperti itu. Oke, seperti itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, tugas untuk minggu depan, silahkan kalian buatlah sebuah email pribadi kalian yang bertujuan untuk membuka sebuah bisnis online. Kalian tugasnya membuat sebuah email. Yang kedua, minggu depan insya Allah email yang kalian buat harus dikumpulkan kepada saya di grup WhatsApp maupun di secara pribadi, seperti itu. Jadi tugasnya jangan lupa buatlah sebuah email pribadi dan minggu depan dikumpulkan. Bagaimana cara membuatnya? Silahkan kalian
cari di internet langkah-langkah membuat email seperti itu. Oke, itu saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat kita bersama. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.